يا رب صل على محمد اللهم صل على سيدنا محمد وأشغل الظالم بالظالمين وأخرجنا من بينهم سالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa semuanya, kita berada di situs sejarah yang besar, yaitu Ki Wongso Kerti. Ki Wongso Kerti adalah seorang punggawa Kasunanan Surakarta yang beliau mengembara ke Arjosari, Pacitan, tepatnya Semo, di abad ke-17. Pada masa itu, sebuah daerah yang dikenal dengan nama Simo berasal dari kata macan atau harimau, karena dulu banyak harimau yang turun gunung dan minum air di daerah tersebut, sehingga masyarakat takut untuk menempati daerah ini, hingga datanglah seorang tokoh yang sakti mandraguna bernama Kyai Wongso Kerti. Beliau mendirikan gubuk atau rumah kecil untuk bermukim di daerah ini. Ketika tempat tinggalnya dihampiri segerombolan harimau berjumlah 5 ekor, dengan kesaktiannya beliau berhasil menghalau kawanan binatang buas tersebut. Beliau memerintahkan agar mereka menjauh dari tempat tinggalnya, karena kelak tempat tinggalnya ini akan menjadi pemukiman. Beliau menandai lokasi tersebut dengan menanam pohon asem sejumlah 5, dengan tujuan sebagai pengingat tanda wilayah kekuasaan Kyai Wongso Kerti. Seiring dengan bertambahnya waktu, daerah yang ditanami pohon asem 5 ini disebut dengan Semo. Hamdan lillah wa syukron ala nikmatillah, la haula wa la quwata illa billah, amma ba'da. Ma'asyiral muslimin muslimat, so'imin so'imat, rahimakumullah. Hidup di era digital, mayoritas orang suka berkhayal. Bagaimana dijelaskan Profesor Malik Badri, psikolog muslim terkenal, sehingga tak sedikit orang yang terlibat dalam skandal global, mulai dari ucapan, tindakan, gaya berpakaian, dan pergaulan. So, anak-anak zaman now lebih patuh dengan panggilan dering handphonenya ketimbang panggilan sayang ortunya. Para remaja lebih betah nongkrong gosip bersama geng motornya ketimbang ngaji deres Qur'annya. Tua muda lebih rajin update status ketimbang sholat 5 waktu on fokus. Anak-anak lebih ngeh dengan gaya hidup para selebriti ketimbang story hidup para nabi. Kalau generasi sudah jauh dari agama, lupa identitasnya, luntur karakternya, fangtadhiris sa'ah, maka tunggulah kehancurannya. Naudzubillahi min dzalik. Contoh orang ingkar telah diilustrasikan di dalam Al-Quran, seperti kisah Qabil, putra Nabi Adam alaihissalam, yang mengambil jalan pintas dianggap pantas. Lalu kisah Kan'an, putra Nabi Nuh alaihissalam, yang nekat sok hebat berakhir sesat. Dan tak kalah ironinya, negeri kita sedang darurat narkoba,
yang sasaran utamanya adalah para remaja. Bahkan tidak sedikit korbannya yang meregang nyawa. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Al-ayah. Sadaqallahul azim. Sesungguhnya Allah tidak merubah keadaan suatu kaum sehingga mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Al-Quran Surat Ar-Ra'd ayat 11. Berdasarkan ayat tersebut, Profesor Dr. Muhammad Quraish Shihab mendeskripsikan dalam kitab tafsir misbahnya, untuk menjadi pribadi religi niscaya akan tumbuh menjadi generasi Quran. Namun sebaliknya, bila setiap muslim tidak mampu merevolusi mental, maka kelak akan menjadi generasi produk gagal. Revolusi mental adalah perubahan mendasar setiap individu menuju muslim kafah, muslim sempurna. Revolusi adalah prestasi. Bila kita berbuat hal terpuji, berarti kita mengukir prestasi. Namun sebaliknya, bila kita berbuat hina, maka sama halnya kita menggali kuburannya. Demi ambisi kesohor, banyak pejabat menjadi koruptor, nyuri-nyuri anggaran bocor, mumpung lawan lagi teledor. Demi sesuap nasi, banyak orang jual diri hingga tidak berharga lagi, bahkan lebih hina dari seekor hewan. Anak-anak bunuh diri karena permintaannya tidak direstui. Remaja gantung diri karena pacarnya tidak direstui. Tua-tua nyebur kali karena sudah tidak sanggup menanggung hutangnya lagi. Naudzubillah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Berbagai fenomena di atas adalah ekspresi yang jauh dari prinsip religi. Bahkan sebaliknya, bisikan setan melenyapkan kebenaran, menghantar ke neraka jahanam. Manusia era modern lebih mementingkan kebutuhan fisik ketimbang kebutuhan psikis, menjadi orang kufur yang enggan menerima peringatan Allah yang Maha Ghafur. Kaum muslimin muslimat, shaimin shaimat, ajarakumullah. Fokus investasi, usaha dan doa. Selanjutnya, tawakal kepada Sang Sutradara. Bila obsesi belum juga terrealisasi, kita mesti introspeksi bahwa Tuhan belum menghendaki. Jangan malah stres tak terobati, bunuh diri, gantung diri, nyebur kali. Sebagai problem solving beberapa kasus di atas, mulailah dengan ritual religi yang paling sederhana, yakni berzikir. Lebih jauh lagi, biasakan tertib sholat, jauhi maksiat, hindari laknat. Insya Allah selamat dunia maupun akhirat. Allahumma amin ya robbal alamin. Hidup selamat bila tunaikan sholat, hidup gawat bila buat maksiat, hidup indah bila mencari berkah. Siapa ingin jadi Superman, jago terbang yang sangat beken? Siapa ingin jadi hamba yang keren, revolusi mental 100%?
ila liqa masalamah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.